Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat ini Tuhan kami masih memperoleh kesehatan. Terlebih Tuhan telah menganugerahkan satu hari yang baru kepada kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami. Kami ingin terlebih dahulu mengucap syukur kepada-Mu, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat 20. Mazmur pasal 80 ayat 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, air mata itu adalah bagian dari hidup manusia. Dan ada juga kata orang bijak mengatakan air mata tidak cukup menghapus atau menghilangkan penyesalan. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak akan pernah lepas dari yang namanya beban, penderitaan, dari yang namanya tantangan hidup, dari yang namanya kesulitan. Sebaik apapun kita hidup, sebaik apapun kita melangkahkan kaki kita di dalam perjalanan hidup ini, sebaik apapun kita melakukan segala perbuatan yang baik, pasti suatu saat kita akan bertemu dengan yang namanya tangisan, yang namanya penderitaan, yang namanya beban. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bagi orang yang mempercayainya akan lepas dari permasalahan, tidak akan merasakan kesakitan, tidak akan merasakan kesulitan. Tetapi kesulitan itu yang sering kita katakan sebagai ombak-ombak, batu-batu kerikil, batu besar yang menghadang hidup kita, yang menghadang keceriaan kita, yang menghadang perjalanan kita, itu akan selalu menghampiri kita. Dan kita sebagai orang percaya mengakui itu, bahwa itu adalah sebuah ujian atau sebuah cobaan bagi kita. Nah, sekarang yang mau kita lihat Bapak, Ibu, saudara-saudari, bila saat itu ada, bila saat itu menghampiri hidup kita, bila sekarang kita merasakan sakitnya hidup ini, bila sekarang kita merasakan sakitnya penyesalan ini, bila sekarang kita merasakan bahwa kitalah orang paling terhina, kitalah orang paling sakit, kitalah orang paling miskin, kitalah orang yang paling susah pada saat ini, lantas kemanakah kita mengadu? Kemanakah kita mencari pertolongan? Kemanakah kita menyerahkan semua yang kita rasakan ini? Kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita minta tolong? Itu yang perlu kita jawab. Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada banyak orang
yang salah menaruh harapan. Ada banyak orang yang mencari pertolongan, yang lebih percaya kepada dunia ini, kepada bumi ini, kepada kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Bahkan ada yang berani mengambil langkah sendiri. Ada yang berani putus asa, tidak punya harapan lagi, mengakhiri hidupnya karena pahitnya kehidupan yang dirasakan. Saat ini kita diingatkan bagaimana pemazmur menyerahkan semua kesulitannya, bagaimana pemazmur menyerahkan semua penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat nas ini. Pemazmur mengakui bahwa, merasakan bahwa hidup orang Israel mulanya seperti pokok anggur yang pertumbuhannya sangat baik, yang pertumbuhannya sangat mekar. Tetapi sejurus dengan perjalanan hidup itu, sejurus dengan perjalanan bangsa Israel, mereka berbalik. Seolah-olah mereka tidak mempercayai Tuhan lagi, tetapi mereka lebih condong dengan kehidupan mereka masing-masing. Mereka lebih percaya kepada kekuatan mereka, mereka lebih percaya kepada pikiran mereka, mereka lebih percaya kepada ilah-ilah yang lain, dan penderitaan yang menjadi bagian hidup mereka. Lalu pemazmur menunjukkan ketika penderitaan itu ada, penderitaan bangsa Israel itu ada, yang mampu melepaskan mereka tidak lain adalah Tuhan. Dia dengan percaya mengatakan, "Ya Allah, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Karena selama Allah murka kepada bangsa Israel, pemazmur mengakui mereka akan kesulitan, mereka tidak akan selamat. Selama Allah marah kepada mereka, itu hukuman tidak bisa lepas dari mereka, itu penderitaan tidak bisa lepas dari mereka. Lalu pemazmur mempercayai hanya ketika wajah Tuhan bersinar, maka itu semua akan dilenyapkan, penderitaan itu semua akan hilang. Maka dia percaya penuh dan berdoa memohon kepada Tuhan. Di dalam doanya itu dia mengatakan, "Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Pulihkanlah kami." Artinya dia meminta supaya Allah memulihkan keadaan bangsa, supaya Allah memulihkan penderitaan bangsa, supaya Allah memulihkan sakitnya kehidupan yang mereka rasakan pada saat itu. Dia tidak meminta kepada Allah. Dia percaya, dia menaruh harapannya kepada Allah 100%. Dia percaya, tiada keraguan di dalam hidupnya, di dalam dirinya, bahwa yang mampu menyelamatkan bangsa itu adalah Allah. Kiranya kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Taruhlah harapan kepada Tuhan. Taruhlah harapan kepada Tuhan saja. Kembali saya katakan, ketika sekarang kita lagi bergumul di dalam sulitnya kehidupan ini, banyaknya beban kita, banyaknya pikiran kita, beratnya beban kita, banyaknya air mata yang sudah keluar akibat sakitnya dalam menjalani hidup ini, mari serahkan kepada Tuhan. Minta pertolongannya. Yakin dan percayalah, Tuhan akan membantu kita, menunjukkan jalan kepada kita. Secara bersama-sama, ayo kita menyerahkan seperti pemazmur yang dengan 100% percaya dan dengan penuh rasa percayanya dia meminta. Ketika wajah Tuhan bersinar, maka beban kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan pemberian Tuhan Yesus juga, itu menandakan bahwa beban yang paling berat di dalam hidup orang Kristen, yaitu dosa dan kematian, sudah Tuhan
selesaikan, sudah Tuhan pulihkan. Ketika sebelum kedatangan anaknya Yesus Kristus, tiada keselamatan lain lagi yang diterima oleh orang Kristen. Tetapi bagaimana Allah memberikan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kasih kepada kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dari zaman ke zaman, dengan menganugerahkan anaknya, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, maka kita dipulihkan, kita diselamatkan. Maka sekarang beban kita pun jangan pernah ragu, jangan pernah ragu. Kita telah diangkat, kita telah diselamatkan melalui anaknya. Maka beban kita sekarang pun dalam menjalani kehidupan ini akan diangkatnya juga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari berserah, mari berdoa kepada Tuhan, serahkan semua, serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Maka Dia akan memberkati kita, Dia akan bertindak sehingga kita akan dipulihkan, kita akan diselamatkan. Semoga di dalam menjalani hari-hari kita, terlebih pada hari ini sebelum beraktivitas, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari seperti pemazmur selalu berpasrah dan percaya penuh Tuhan akan mengatur setiap langkah kita. Kemanapun kita melangkah, beraktivitas, kita akan mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk seperti pemazmur yang selalu berserah kepada-Mu, percaya penuh ketika Tuhan membantu kami, ketika Tuhan menyertai kami, ketika wajah-Mu berseri, bersinar, maka kami akan pulih. Keadaan kami akan Tuhan pulihkan, penderitaan kami akan Tuhan pulihkan, beban kami akan Tuhan buang jauh, sehingga kami boleh hidup berbahagia, hingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami semua, jemaat-Mu di seluruh dunia ini, yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jangan tinggalkan kami, urapi kami Bapa, berkati kami, berikan kekuatan, kesehatan, serta sukacita. Terlebih dalam menjalani aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan menjadi di depan kami. Tuhan menjadi pembimbing kami di jalan yang akan kami tempuh, di jalan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang cerdas, yang bijaksana, yang mengerti akan firman-Mu, yang mengerti akan kesukaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.